Bapak, Ibu, dan saudara semua, salam dalam damai sejahtera dan dalam kasih Kristus bagi kita semua. Renungan kita hari ini bersama saya, Esther Solihin dari GKI Kebonjati. Renungan hari ini saya beri judul yang sedikit mengerikan, yaitu Yesus Sang Pengacau versus Zombie. Renungan yang diinspirasi dari sebuah buku yang berjudul Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup yang dituliskan oleh Bapak Sen Senjaya PhD, penulis buku dan juga preaching pastor di ICC Melbourne, Australia. Firman Tuhan akan saya ambilkan dari Injil Yesus Kristus menurut kitab Matius pasal 26 ayat 3-5 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu, berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka membuat rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ayat yang kita baca adalah sebuah konspirasi mengerikan dari mereka yang sebenarnya menyandang kedudukan sebagai para pemimpin umat Yahudi, baik pemimpin secara jasmani maupun terlebih secara rohani. Karena seharusnya secara rohani mereka menjadi teladan dalam perbuatan, dalam terang firman Tuhan. Tetapi justru saat itu mereka membuat sebuah rencana yang mengacaukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi tentu saja bukan tanpa alasan para imam dan tua-tua ini membuat sebuah rencana membunuh Yesus. Mereka membuat rencana yang mengerikan demikian karena mereka menganggap bahwa Yesuslah yang terlebih dahulu menjadi pengacau bagi mereka. Mari kita telaah mengapa Yesus dianggap sebagai pengacau. Dalam pekerjaannya maupun pelayanannya, Yesus berkarya di tengah umat Yahudi yang sebenarnya adalah orang-orang mati yang berjalan dan bekerja mirip seperti zombie, mayat yang hidup. Umat Yahudi ini berdoa, mereka beribadah, mereka melakukan Taurat Musa, tetapi bukan karena kasih mereka kepada Tuhan. Banyak dari mereka melakukannya dengan hati yang hambar, sebab mereka melakukan sekedar sebuah kebiasaan belaka dan dalam situasi takut dihukum para ahli Taurat dan Farisi yang begitu rajin mengamat-ngamati hidup beragama umat Yahudi. Mereka mati rohani, sebab mereka bertelinga tetapi tidak dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Mereka memiliki mata, tetapi tidak mampu berbelas kasih dan bersyukur atas karya Tuhan. Semua terjadi sebab para pemimpin umat Yahudi pada masa itu lebih mengedepankan legalitas kuasa dan kedudukan mereka. Mengedepankan nafsu narsistik sebagai penguasa serta keserakahan terhadap harta benda. Dalam karyanya, Yesus memang menjadi pengacau. Yesus mengacaukan keegoisan para pemimpin umat saat itu yang ternyata telah menghasilkan umat yang hidup seperti zombie. Beribadah tetapi jauh dari Tuhan. Yesus mengacaukan keserakahan para imam dan tua-tua. Yesus mengacaukan keegoisan mereka. Yesus berupaya agar umat Tuhan pada masa itu memahami bahwa hidup mereka adalah terang dan garam bagi dunia. Bahwa mereka berharga dan mulia. Yesus berupaya membangkitkan umat dari kematian rohani. Bapak, Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang hendak direlevansikan dan direnungkan bagi siara iman kita hari ini? Yaitu kehadiran Yesus bagi hidup kita. Yesus akan hadir sebagai pengacau bila kita menjalani kehidupan dalam keserakahan, dalam kebencian, amarah dan dendam, ambisi untuk menghancurkan dan menyingkirkan sesama. Yesus akan hadir dalam kuasanya untuk mengacaukan kematian rohani kita agar kita tidak hidup sebagai zombie rohani. Tetapi kita mampu menjadi garam dan terang dunia dalam mengerjakan dan menghidupi firman Tuhan. Yesus Kristus yang telah menjalani dan menerima konspirasi pembunuhan dan
mati disalibkan demi menebus dosa manusia sepenuhnya, tetapi dalam kuasanya telah bangkit dan mengalahkan maut, adalah Yesus yang pasti akan menemani, menuntun, merangkul kita agar dibangkitkan dari kematian rohani dan kita dapat hidup dan berkarya serta berbuat dalam kuasa dan kasih Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah lagu karya Frankie Sihombing berjudul Berikanku Hati Seperti Hatimu akan saya bacakan syairnya. Syair ini menyentuh, dan biarlah lagu ini menemani perjalanan iman kita hari ini. Nyanyikanlah setiap saat kita punya waktu untuk bernyanyi. Syairnya berbunyi demikian. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Tuhan memberkati. Amin.